Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aska Mandarano Kersinapoi dari Fakultas Ekonomi dengan NIM A0312211050. Di sini dalam video ini saya akan membawakan isi dari materi saya yang berjudul Hukuman Mati bagi Koruptor di Indonesia. Oke. Penjatuhan pidana mati bagi koruptor menjadi perdebatan yang hangat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Latar belakang dari hal ini adalah karena korupsi dianggap sebagai tindak pidana yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Korupsi dapat menyebabkan kerugian material yang besar bagi negara, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan keadilan. Di Indonesia, penjatuhan pidana bagi koruptor telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, hukuman mati ini hanya diberlakukan jika tindak korupsi yang dilakukan mengakibatkan kerugian keuangan negara minimal 1 miliar. Selain itu, penjatuhan hukuman mati ini juga bergantung pada keputusan hakim yang memeriksa perkara korupsi tersebut. Namun, terdapat juga pandangan yang berbeda mengenai efektivitas penjatuhan hukuman mati bagi koruptor. Beberapa ahli hukum dan aktivis hak asasi manusia berpendapat bahwa hukuman mati bukanlah solusi yang efektif dalam memberantas korupsi. Mereka menilai bahwa hukuman mati tidak akan mampu mengubah perilaku koruptor dan justru bisa memunculkan masalah baru seperti kesalahan dalam vonis dan pengadilan yang tidak adil. Pada akhirnya, penjatuhan hukuman mati bagi koruptor masih menjadi topik yang kontroversial di berbagai negara. Di Indonesia, penjatuhan hukuman mati bagi koruptor terus menjadi perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga hukum. Nah, masih banyak juga biasa muncul beberapa pertanyaan, apakah hukuman mati itu akan membawa manfaat atau tidak? Jawaban dari pertanyaan ini adalah topik yang sangat kontroversial dan terus diperdebatkan di seluruh dunia. Banyak orang memiliki pendapat yang berbeda tentang hukuman mati itu dapat membawa manfaat atau tidak. Sebagian orang berpendapat bahwa hukuman mati dapat membawa manfaat dengan cara memberikan efek jera, memperlihatkan bahwa tindakan kejahatan sangat serius dan tidak dapat ditoleransi. Selain itu, beberapa orang percaya bahwa hukuman mati dapat membantu mencegah kejahatan karena orang-orang tidak menyadari konsekuensi dari tindakan kejahatan, cenderung enggan untuk melakukannya. Namun di sisi lain, banyak orang juga berpendapat bahwa hukuman mati tidak membawa manfaat apapun. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati tidak mengurangi angka kejahatan dan bahkan dapat membuat orang-orang yang tidak bersalah terbunuh karena kesalahan sistem keadilan pidana. Selain itu, hukuman mati juga dapat dianggap sebagai tindakan kekerasan dan tidak manusiawi. Meskipun ada pendapat yang berbeda, banyak negara telah memutuskan untuk menghapus hukuman mati sebagai bentuk hukuman pidana. Keputusan ini didasarkan pada banyak faktor termasuk prinsip-prinsip kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia, serta kurangnya bukti bahwa hukuman mati efektif dalam mencegah kejahatan. Hukuman yang benar adalah hukum yang bisa membawa kebahagiaan besar melalui manfaatnya, karena pada dasarnya dan secara naluriah manusia akan mencari-cari kebahagiaan dan menghindari diri dari penderitaan. Oleh karena itu, tujuan hukum yang sesungguhnya menurut Bentham adalah kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Jika hukum itu bermanfaat dan menimbulkan banyak kebahagiaan, maka tujuan hukum telah tercapai. Sebaliknya, jika hukum itu bermanfaat dan menimbulkan banyak kebahagiaan, maka tujuan hukum belum tercapai. Pemikiran semacam ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan humanisme pada zaman berkembangnya aliran utilitarianisme yang mengedepankan nilai intrinsik harkat martabat manusia sebagai sebuah entitas individu personal. Maka menjadi masuk akal apabila kebahagiaan dijadikan indikator dari kemanfaatan sebuah hukum. Apabila terhadap penerapan sanksi hukum, bahwa penerapan sanksi hukum yang benar adalah penerapan yang dapat menimbulkan banyak manfaat sehingga dapat menciptakan kebahagiaan sebesar mungkin. Oke? Pada yang akhirnya, meskipun pidana mati belum pernah dijatuhkan terhadap terpidana korupsi di Indonesia, namun
masih ada norma hukum yang kemungkinan penjatuhan pidana mati terhadap koruptor. Oleh karena itu, penulis mengusulkan agar norma hukum tentang pidana mati dicabut dan diganti dengan hukuman yang lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Sudah saatnya Indonesia merefleksikan rumusan sanksi hukum yang tepat untuk tindak pidana korupsi, yaitu hukuman yang mencapai kesebandingan antara biaya dan manfaatnya. Hal ini dilakukan agar kebahagiaan masyarakat dapat terjamin. Misalnya, sanksi hukum berupa sanksi ekonomi yang berat dan pencabutan hak-hak politik tertentu. Oke, sekian dari saya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.